Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @KNTL. Dia menulis, "Min, saya nonton video Mimin sampai ke bawah mimpi Min, saking serunya." Wah, keren guys. Yang penting jangan sampai mimpi basah aja sih. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Monkey King Fight Lion Camel yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita tentang pembalasan dendam Wukong karena Biksu Tong dimakan hidup-hidup oleh siluman jahat. Film ini dibintangi oleh Shi Miao, Jin Jiayu, dan En Jing. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Monkey King Fight Lion Camel. Semoga. Pada suatu hari, Biksu Tong dan ketiga muridnya, Wukong, Patkai, dan Wuqing, berjalan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Mereka lalu akhirnya sampai di sebuah desa yang berada di Gunung Situo. Namun di sini, Wukong dan yang lainnya malah disambut dengan tembakan anak panah oleh warga desa. Beruntung Wukong bisa menghindar. Seorang wanita yang bernama Xiao Xiao lalu menyuruh Wukong dan yang lain untuk pergi karena desa ini sangat membenci siluman. Biksu Tong pun menjelaskan kalau ketiga muridnya ini bukanlah orang jahat. Mereka sedang dalam tugas pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Mereka tidak bisa memutar karena jalannya terlalu jauh. Biksu Tong pun meminta izin untuk melewati desa itu. Namun Xiao Xiao tidak percaya. Penduduk desa pun kembali menembakkan anak panah mereka. Beruntung Wukong dengan mudah bisa menyingkirkan semua anak panah itu. Tiba-tiba dari belakang mereka mendengar suara auman di jembatan. Itu adalah siluman singa biru yang mengamuk. Wukong pun langsung maju menghadapi siluman singa itu. Ternyata dahulu Wukong pernah menghadapi siluman singa ini. Namun sekarang kemampuan siluman singa biru sudah semakin kuat. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Wukong kemudian merubah toya saktinya menjadi besar dan menindih siluman singa biru. Wukong pun akhirnya berhasil menyingkirkan siluman itu. Para warga desa yang menyaksikan kejadian ini akhirnya percaya kalau Biksu Tong dan ketiga muridnya adalah orang baik. Mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam desa. Para warga desa berterima kasih karena tadi Wukong telah menyingkirkan siluman singa biru. Seorang tetua desa kemudian menceritakan apa yang terjadi di dalam desa ini. 3 tahun yang lalu, Gunung Situo yang tadinya tenang tiba-tiba dipenuhi oleh siluman-siluman ganas. Siluman-siluman itu kemudian mulai menjarah dan menculik warga desa untuk dimakan. Para siluman ini dipimpin oleh 3 raja siluman yang sangat kuat. Mereka adalah siluman singa biru, siluman gajah putih, dan yang ketiga adalah siluman burung bersayap emas. Hingga saat ini ada banyak warga desa yang diculik dan dibunuh oleh para siluman itu. Xiao Xiao lalu bercerita kalau 2 hari yang lalu dia dan kakaknya bersama para warga desa yang lain pergi berburu siluman. Namun malah mereka sendiri yang diserang siluman. Kakak Xiao Xiao akhirnya ditangkap oleh siluman-siluman itu. Xiao Xiao pun berkata kalau besok dia berencana akan pergi ke gua markas siluman untuk menyelamatkan kakaknya. Di sini Wukong merasa curiga dengan tetua desa yang barusan berbicara. Ternyata tetua desa itu adalah Dewa Bintang Putih, utusan Raja Langit yang sedang menyamar. Awalnya Dewa Bintang Putih ini ingin memberitahu Biksu Tong tentang bahaya di Gunung Situo dan memperingatkan mereka untuk memilih jalan lain. Namun anehnya, Raja Langit malah melarangnya. Raja Langit malah ingin Wukong membantu para warga desa ini menghadapi para siluman yang ada di Gunung Situo. Wukong pun bingung kenapa Raja Langit ingin Wukong membantu desa ini. Bukannya Raja Langit sendiri bisa dengan mudah mengirimkan 100.000 pasukan langit seperti di saat mereka menyerang Gunung Huakuo dahulu. Dewa Bintang Putih pun beralasan kalau kekuatan toya sakti milik Wukong jauh lebih kuat dari 100.000 pasukan langit. Namun, Wukong, Patkai, dan Wuqing menolak untuk membantu karena itu bukan urusan mereka. Wukong akan fokus untuk menjalankan perintah Buddha, yaitu melindungi Biksu Tong pergi ke barat mengambil kitab suci. Dewa Bintang Putih yang kebingungan pun meminta Biksu Tong untuk membujuk ketiga muridnya agar mereka mau membantu desa ini. Namun Biksu Tong berkata kalau dia tidak punya hak untuk memerintah ketiga muridnya. Akhirnya Dewa Bintang Putih yang kecewa itu kembali ke Istana Langit untuk melapor kepada Raja Langit. Setelah Dewa Bintang Putih itu pergi,
Tiba-tiba, Xiao Xiao dan semua warga desa yang ada di sana bersujud di hadapan Biksu Tong dan ketiga muridnya. Mereka memohon agar Wukong dan yang lain mau membantu desa ini. Sementara itu, di gua markas siluman, siluman singa biru memberitahu adiknya, siluman gajah, kalau dia melihat Biksu Tong sudah datang di tempat ini. Dia menyuruh siluman gajah untuk memberitahu siluman burung emas mengenai hal ini. Siluman singa biru berambisi untuk menangkap dan kemudian memakan Biksu Tong agar mereka bisa hidup abadi. Malam harinya, Biksu Tong dan ketiga muridnya membahas tentang ancaman siluman di Gunung Shituo ini. Wu Jing mengatakan, dulu saat dia bekerja di Istana Langit, dia pernah mendengar kalau Buddha ingin mengumpulkan para siluman di satu wilayah di bumi agar mudah diawasi. Sepertinya wilayah yang dimaksud itu adalah Gunung Shituo. Biksu Tong pun berkata, jika itu benar, para dewa mempunyai tujuan yang baik. Namun kekacauan yang terjadi ini murni karena para siluman yang bertindak di luar kendali. Pat Kai pun bingung. Sudah tahu kalau para siluman yang ada di Gunung Shituo ini bermasalah, tapi kenapa Istana Langit tidak mengirim pasukan untuk membasmi mereka? Seperti saat dahulu mereka mengirim pasukan untuk menyerang Gunung Huakuo Kerajaan Wukong. Wu Jing pun berpendapat, mungkin Gunung Shituo ini adalah urusan Buddha, bukan urusan Istana Langit. Istana Langit pasti tidak mau ikut campur karena alasan tertentu. Biksu Tong pun mempersilahkan murid-muridnya ini untuk memutuskan sendiri apakah mereka akan membantu warga desa ini atau tidak. Wukong pun berkata kalau dia bersedia untuk membantu. Wukong tidak takut pada siapapun. Jangankan siluman, dewa dan pasukan Istana Langit juga bakal dia lawan. Mendengar hal ini, Biksu Tong pun menasihati Wukong agar tidak sombong. Dari luar ruangan, Xiao Xiao datang memberitahu kalau besok dia akan pergi menuju gua markas siluman untuk menyelamatkan kakaknya. Pat Kai kemudian mengatakan kalau dia dan Wukong akan menemaninya besok. Keesokan harinya, Wukong, Pat Kai, dan Xiao Xiao berangkat menuju gua markas siluman. Pat Kai menggambar kumis di wajah Xiao Xiao untuk menyamar biar dikira Xiao Xiao adalah siluman. Dari kejauhan, Wukong dan yang lainnya melihat gua markas para siluman. Mereka kemudian bertemu dengan rombongan siluman yang membawa beberapa manusia yang berhasil mereka tangkap. Siluman-siluman ini dipimpin oleh siluman yang bernama Xuan Feng. Xuan Feng yang curiga lalu mendekati Xiao Xiao karena memiliki aroma seperti manusia. Melihat hal ini, Wukong menggunakan sihirnya membuat ekor buatan di bokong Xiao Xiao. Xuan Feng pun akhirnya percaya kalau Xiao Xiao adalah seorang siluman. Xuan Feng lalu mengajak mereka untuk masuk ke dalam gua markas para siluman bersamanya. Sesampainya di dalam gua, Xuan Feng menyuruh anak buahnya untuk membawa manusia hasil tangkapan mereka ke dalam penjara. Wukong pun menyuruh Pat Kai dan Xiao Xiao mengikuti para manusia itu. Wukong lalu menyihir Xuan Feng menjadi tidak bisa bergerak. Wukong pun menyamar menjadi Xuan Feng dan kemudian menemui siluman singa dan siluman gajah di ruangan mereka. Di sini, Wukong mendengar kalau siluman singa dan siluman gajah itu berencana untuk memakan Biksu Tong agar mereka bisa hidup abadi. Melihat gerak-gerik Xuan Feng yang aneh, siluman singa pun menjadi curiga. Di ruangan lain, Xiao Xiao dan Pat Kai melihat banyak warga desa yang ditahan di dalam penjara. Xiao Xiao pun langsung mencari kakaknya, namun dia tidak menemukannya. Xiao Xiao kemudian membebaskan para warga desa yang ditahan. Beberapa siluman kemudian datang untuk menghentikan Xiao Xiao. Pat Kai pun menyuruh Xiao Xiao membantu para warga desa untuk kabur, sementara dia sendiri akan menahan para siluman ini. Di tempat lain, Wukong pun akhirnya menampakkan wujud aslinya. Siluman gajah pun langsung menyerang dengan belalainya. Wukong dikeroyok oleh siluman singa dan siluman gajah. Wukong yang tidak gentar langsung melawan kedua siluman itu sekaligus. Pat Kai kemudian datang. Wukong menolong Pat Kai yang ditarik oleh siluman gajah. Namun tiba-tiba, siluman singa langsung memakan Wukong dan Pat Kai hidup-hidup. Siluman singa berpikir kalau dia sudah menang melawan Wukong. Namun ternyata, di dalam perutnya, Wukong dan Pat Kai masih hidup. Mereka berdua pun menyerang perut siluman singa dari dalam, membuat siluman singa sangat kesakitan. Siluman singa pun meminta ampun agar Wukong berhenti menyerangnya. Namun Wukong yang marah masih terus mengamuk menyerang siluman singa. Siluman singa pun memohon agar Wukong berhenti menyerangnya. Dia berjanji akan membebaskan semua warga yang ditahan dan tidak lagi menyerang manusia. Setelah mendengar tawaran ini, Wukong pun akhirnya menghentikan serangannya. Wukong dan Pat Kai kemudian keluar dari perut siluman singa.
Wukong mengancam akan membunuh siluman singa jika dia mengingkari janjinya. Siluman singa dan siluman gajah kemudian mengantar Wukong, Patkai dan Xiao Xiao pulang ke desa. Xiao Xiao pun bertanya di mana kakaknya ditahan. Siluman singa menjawab kalau dia tidak pernah menangkap kakak Xiao Xiao. Dia dan siluman gajah tidak tahu di mana keberadaan kakak Xiao Xiao saat ini. Dari belakang, ternyata siluman burung emas memperhatikan dari atas. Malam harinya, Xiao Xiao menggelar pesta sebagai ucapan terima kasih kepada Biksu Tong dan ketiga muridnya yang sudah membantu warga desa menghadapi siluman. Tiba-tiba, seorang warga memberitahu kalau siluman singa dan siluman gajah datang ke desa ini. Wukong dan yang lainnya pun menemui kedua raja siluman itu. Siluman singa berkata kalau dia ingin mengundang Biksu Tong dan ketiga muridnya untuk minum teh di Gua Gunung Shituo bersama siluman burung emas yang baru datang. Siluman singa mengatakan kalau siluman burung emas penasaran ingin belajar ajaran Buddha kepada Biksu Tong. Biksu Tong pun menolak undangan tersebut karena sudah larut malam. Sebagai gantinya, siluman singa dan siluman gajah mengajak Wukong untuk makan-makan di dalam gua siluman. Dari tadi, Patkai dan Wuqing curiga kalau ini adalah jebakan. Namun Wukong tidak menghiraukannya. Wukong yang tidak takut apapun bersedia ikut pergi. Dia berniat menyelidiki apa yang sedang direncanakan oleh para siluman itu. Sebelum pergi, Wukong menyuruh kedua adik seperguruannya itu untuk menjaga Biksu Tong. Singkat cerita, Wukong, siluman singa, siluman gajah, dan siluman burung emas makan-makan di gua markas siluman. Di sini, siluman burung emas berkata kalau para dewa selalu menganggap para siluman adalah makhluk rendahan. Siluman burung pun bertanya kenapa Wukong yang sangat kuat itu mau saja disuruh-suruh oleh Buddha menemani Biksu Tong pergi ke barat mencari kitab suci. Wukong pun menjawab awalnya dia tidak bisa menolak perintah itu karena ada gelang sihir di kepalanya yang membuat Wukong kesakitan jika menolak perintah itu. Namun kini Wukong akhirnya sadar kalau gelang itu adalah pengingat untuk hidup sesuai aturan. Wukong sadar kalau dia tidak boleh berbuat semaunya lagi seperti dulu. Siluman burung kemudian berkata, itu artinya Wukong sudah terbiasa menjadi kacung dewa. Mendengar hal ini, Wukong pun tidak terima. Siluman singa lalu menengahi agar tidak terjadi perkelahian. Siluman singa dan siluman gajah berusaha meredakan amarah Wukong. Mereka berdua meminta Wukong memaafkan siluman burung karena dia sudah kebanyakan minum, membuat omongannya ngelantur. Siluman singa pun menyuruh siluman burung untuk pergi beristirahat. Sementara itu, di desa, Patkai tiba-tiba mendengar sesuatu di luar. Beberapa jam kemudian, Wukong pamit untuk pulang. Wukong berkata kalau dia akan menyuruh Dewa Bintang Putih untuk mengawasi para siluman yang ada di Gunung Shituo. Sesampainya di desa, Wukong terkejut melihat banyak warga desa yang tergeletak tak bernyawa. Xiao Xiao kemudian menghampiri Wukong sambil menangis. Xiao Xiao memberitahu kalau barusan siluman burung emas datang menyerang desa ini. Siluman burung itu juga menculik Biksu Tong, Patkai, dan Wuqing. Di tempat lain, Biksu Tong dan kedua muridnya bersiap-siap akan dimasak oleh para siluman. Patkai berusaha mengulur-ulur waktu untuk menunggu Wukong datang menyelamatkan mereka. Mendengar hal ini, tiba-tiba siluman gajah langsung memakan Biksu Tong hidup-hidup. Sementara itu, Wukong kembali mendatangi gua markas siluman. Namun dia tidak menemukan gurunya di tempat itu. Wukong kemudian bertanya kepada Xuanfeng di mana gurunya berada. Xuanfeng yang ketakutan itu pun menjawab kalau Biksu Tong dibawa ke dalam kerajaan siluman. Wukong dan Xiao Xiao langsung bergegas pergi menuju kerajaan siluman sesuai petunjuk dari Xuanfeng. Sesampainya di kerajaan siluman, sambil mengendap-endap, Wukong mendengar percakapan dua siluman yang berencana akan memasak Biksu Tong dan kedua muridnya di dapur umum. Setelah mendapatkan informasi ini, Wukong langsung bergerak. Dia menyerang siluman yang ada di dalam dapur umum. Wukong kemudian membebaskan Patkai dan Wuqing. Sementara itu di tempat lain, Xiao Xiao akhirnya berhasil bertemu kembali dengan kakaknya yang ditahan. Xiao Xiao kemudian membebaskan kakaknya itu dan semua warga yang ditahan di tempat ini. Patkai dan Wuqing lalu memberitahu kalau guru mereka sudah dimakan oleh siluman gajah. Mendengar hal ini, Wukong yang marah menyalahkan kedua adik seperguruannya itu karena mereka tidak becus menjaga guru mereka. Patkai pun tidak terima, dia malah balik menyalahkan Wukong yang malah pergi makan-makan dengan siluman. Patkai berkata
Kalau dia tahu sebenarnya Wukong tidak ikhlas membantu Biksu Tong untuk mencari kitab suci. Wuqing kemudian mencoba meredakan amarah Wukong. Namun Wukong malah balik menyalahkan Wuqing. Wuqing yang tersinggung pun berkata kalau kesombongan Wukong yang berlagak sok kuat membuatnya melalaikan tugasnya melindungi Biksu Tong. Pat Kai dan Wuqing yang marah itu pun kemudian pergi meninggalkan Wukong begitu saja. Di dalam istana, siluman singa sangat ingin segera memakan Biksu Tong. Namun siluman burung berkata kalau mereka tidak bisa sembarangan memakan Biksu Tong. Agar mereka bisa mendapatkan kekuatan hidup abadi, syaratnya Biksu Tong harus bersedia dimakan secara sukarela. Siluman burung pun menyuruh siluman singa tidak usah khawatir karena dia memiliki ide. Siluman gajah kemudian datang. Dia mengeluarkan Biksu Tong yang terpenjara di dalam labu sihir. Seorang siluman kemudian memberitahu kalau Wukong dan Xiao Xiao datang ke tempat ini sedang membebaskan para tahanan. Siluman burung yang marah itu pun langsung bergegas pergi. Singkat cerita, siluman burung menangkap Xiao Xiao yang ada di dekat Wukong. Siluman burung juga menyihir Wukong dan para warga desa agar tidak bisa bergerak. Siluman burung berkata, seharusnya Wukong kembali ke tempat asalnya, Gunung Huago. Di hadapan Wukong, siluman burung lalu membunuh semua warga desa yang ada di sini. Setelah itu, siluman burung mencekik Xiao Xiao hingga tewas. Siluman burung itu pun kemudian pergi. Wukong terlihat terpukul melihat Xiao Xiao tewas di hadapannya. Wukong kemudian membawa tubuh Xiao Xiao ke langit untuk bertemu Buddha. Wukong bertanya, kenapa Buddha membiarkan siluman berkeliaran di Gunung Shituo, membunuh warga desa dan kini memakan gurunya. Buddha pun menjawab kalau semua itu sudah ditakdirkan kepada Biksu Tong. Buddha kemudian berkata kalau Xiao Xiao dan penduduk desa adalah ujian apakah Wukong memiliki simpati untuk menolong orang lain atau tidak. Wukong yang masih marah karena gurunya dimakan oleh siluman berniat untuk balas dendam membantai semua siluman di Gunung Shituo. Wukong pun kembali ke Gunung Shituo bersama kuda tunggangan Biksu Tong. Kuda itu kemudian berubah menjadi naga. Bersama Wukong, naga itu menyerang kerajaan siluman. Wukong pun mengamuk membantai semua siluman yang ada di sana. Siluman singa dan siluman gajah kemudian muncul. Sementara itu, di dalam istana, Biksu Tong mencoba membujuk siluman burung untuk bertobat agar tidak terkena karma. Namun siluman burung tidak peduli. Dia berkata kalau manusia juga selalu memakan hewan-hewan. Jadi apa bedanya kalau dia balik memakan manusia? Biksu Tong pun menjawab kalau nyawa manusia sama berharganya dengan nyawa siluman. Namun jika para siluman terus-menerus menyerang manusia, maka perselisihan di antara mereka tidak akan pernah usai. Di luar, tiba-tiba Pat Kai dan Wuqing datang menolong Wukong. Mereka berdua memutuskan untuk kembali untuk membantu Wukong. Pat Kai pun menyuruh Wukong untuk masuk ke dalam istana menghadapi siluman burung, biar dia dan Wuqing yang akan menghadapi siluman singa dan siluman gajah. Sesampainya di dalam istana, Wukong terkejut melihat gurunya ternyata masih hidup. Melihat Wukong datang, siluman burung pun langsung menyerang Wukong. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Siluman burung kemudian menggunakan mantra agar Wukong tidak bisa bergerak. Melihat Wukong yang dihajar bertubi-tubi hingga hampir tewas, Biksu Tong yang merasa kasihan memutuskan untuk merelakan dirinya dimakan siluman burung asalkan Wukong dibiarkan tetap hidup. Tanpa pikir panjang, siluman burung pun langsung menelan Biksu Tong hidup-hidup. Wukong sangat marah melihat hal itu, membuatnya bisa menghancurkan mantra siluman burung. Wukong pun berubah menjadi King Kong raksasa. Dengan tubuh yang besar itu, Wukong membanting siluman burung berkali-kali. Biksu Tong pun kembali keluar dari perut siluman burung dengan selamat. Di saat Wukong berniat membunuh siluman burung, tiba-tiba Buddha muncul melindungi siluman burung. Buddha berkata kalau dia sendirilah yang akan menghukum siluman burung. Buddha menjelaskan kalau semua ini adalah ujian bagi Biksu Tong dan Wukong. Biksu Tong telah berhasil merelakan untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi orang lain. Wukong juga akhirnya memiliki kesadaran untuk menolong orang lain dari lubuk hatinya sendiri. Namun Buddha berpesan agar Wukong menghilangkan kesombongan dan ketidaksabarannya, karena hal itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang berniat jahat. Singkat cerita, Biksu Tong dan ketiga muridnya pun melanjutkan perjalanan menuju barat mencari kitab suci. Dan berakhirlah alur cerita film Monkey King Fights Lion Camel ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika tiba-tiba ada siluman singa yang mengajak kalian makan-makan di malam hari, jangan mau karena itu adalah jebakan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!